Sahabat Sonora, lagi Anda bisa mendengarkan perbincangan langsung di acara atau event Kota Baru Ceria di sore kali ini ya. Dan Anda yang belum punya agenda di sore kali ini atau ingin menikmati suasana Kota Baru Ceria di sore kali ini, silakan Anda bisa datang ini di Jalan Suroto yang di sore kali ini sudah mulai ada aktivitas Kota Baru Ceria ya, dan sebentar lagi juga Anda bisa mendengarkan melalui 97,4 FM perbincangan-perbincangan di event Kota Baru Ceria untuk edisi Kota Baru Ceria, Kota Baru Ceria. 28 Desember 2024. Tentunya ini persembahan dari Dinas Pariwisata dan juga pemerintah Kota Yogyakarta. Saat lagi Anda bisa mendengarkan perbincangannya. Baik, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Dan kembali untuk hari Sabtu sore, spesial Sabtu sore, kita akan malam mingguan bersama teman boleh, bersama pacar, bersama ortu juga boleh. Kita rame-rame datang ke kawasan Kota Baru di seputaran Jalan Suroto karena digelar Kota Baru Ceria bersama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Dan spesial di akhir tahun ini, Desember 2024 ini, Kota Baru Ceria ini akan digelar selama 2 hari, 28 dan 29 Desember 2024 dari kawasan Kota Baru, ada dari depan halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, juga di Boulevard Jalan Suroto. Jadi semua sahabat saudara Anda bisa langsung datang, menikmati berbagai macam acara yang digelar. Anda bisa belanja berbagai macam produk dari teman-teman, bisa menyaksikan berbagai macam atraksi dan juga pertunjukan tentu saja. Dan spesial di kesempatan sore hari ini, edisi hari Sabtu 28 Desember 2024, Kota Baru Ceria, tentu saja kita akan berbincang-bincang. Kita hadirkan talkshow spesial Kota Baru Ceria persembahan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan juga pemerintah Kota Yogyakarta. Dan temanya di sore hari ini adalah Kota Baru Ceria tetap menyala. Nah, bersama kami sudah hadir 2 orang narasumber. Kita akan berbincang-bincang Kota Baru Ceria tetap menyala. Yang pertama ada Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mbak Cesaria Eka Yulianti SSTMT. Selamat sore Mbak Cesar. Sore Mas Beni, apa kabar? Selamat kabar sore. Baik. Selamat sore Walaupun juga. kita semua dalam suasana syahdu. Syahdu dan clogging ya. Iya. Tadi sempat clogging sebentar gitu ya. Jadi ini menyejukkan kita di malam minggu. Betul, betul. Ya, mudah-mudahan nanti lancar dan apa ya, semuanya berjalan dengan sesuai dengan rencana lah. Cukup yang tadi saja gitu ya. Gitu. Supaya nggak sombong tadi Mbak Cesar. Betul. Karena kan dari siang hari kayaknya kemana-mana. Betul. Iya, dah. Narasumber yang kedua dari tim kreatif Kota Baru Ceria, Mas Andi Setianta. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore Mas Beni. Kabar baik juga ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini Kota Baru Ceria akan digelar selama 2 hari ya? J. Ini loh, biasanya cuman malam minggu, Sabtu ya? Di bulan terakhir. Ya. Nah, ini spesial karena ini bulan terakhir di akhir tahun, di akhir minggu ya. Komplit ini, Pak. Komplit sekali, iya. Dan liburan Nataru juga. Weekend juga. Ini. Kota Baru Ceria tetap menyala. Nah, saya ke Mbak Cesa dulu nih, Mbak. Ya. Ada refleksi dari perjalanan setahun Kota Baru Ceria. Ini seperti apa nih, Mbak Cesa? Ya, betul Mas Beni. Jadi ini merupakan apa ya, persembahan kami yang terakhir untuk Kota Baru Ceria sepanjang tahun 2024 ini, karena kita sudah mulai ya 9 kali ini ya, 9 kali ini. Dan yang terakhir ini memang betul tadi cukup banyak bonusnya karena 2 hari, kemudian libur Nataru di akhir tahun juga gitu nggih, untuk memanjakan warga yang datang ke Yogyakarta mumpung liburan di bulan Desember ini. Dan ini merupakan kayak apa ya, puncaknya dari kami bersama dengan Mas Andi, karena kami kemarin sudah berbagai macam selama setahun gitu ya, dengan berbagai macam tema dari bulan April, Mei gitu kan. Nah,
ini sekarang supaya ada kenangan gitu ya, supaya ada kenangan kita menyuguhkan sesuatu yang lain gitu, Nje. Jadi nanti umpamanya malam kenapa tetap menyala gitu, karena pengennya ya Kota Baru itu selalu menyala gitu ya, selalu menyala di hati yang datang ke Jogja, terutama di kawasan Kota Baru gitu. Ada kawasan lain selain Malioboro yang bisa dikunjungi yang masih juga tidak kalah menarik dibandingkan Malioboro, yaitu di Kota Baru dengan adanya Kota Baru Ceria ini gitu, Mas Beni. Ya, tetap menyala. Apalagi ini sudah ada ornamen-ornamen yang menyala ya. Ya, sudah mulai menyala. Ini Oke. menarik. Ini ada apa perjalanan tahun ya. Jadi Iya. Jadi 2024 menuju 2025, Mbak. lorong waktu itu, Mas. waktu. Lorong waktu, kenapa? Jadi di utara itu ada 2024, kemudian masuk lorong waktu, jadi kita memasuki 2025. Dengan harapan ya harapan yang baru, nasib yang baru gitu ya, semangat yang baru di 2025 gitu, nggih. Jadi berharap segala sesuatunya menjadi semangat yang baru, sesuatu yang baru, termasuk kita integrasikan dengan adanya Kota Baru Ceria ini. Nah, gitu. ya. Jadi di akhir tahun kita harus tetap menyala. Harus menyala. Menyambut tahun baru juga nih. Betul, betul. Menyala abangku. Ini loh, Mas Andi sebagai tim kreatif ini tantangannya apa, Mas? Tantangannya sebenarnya kami sebagai tim kreatif ya menjalani Kota Baru Ceria ini kan sudah beberapa bulan di tahun 2024 ini ya. Memang tantangannya itu karena kita merespon set spesifik ya, jadi ruang publik, kemudian pedestrian yang di sini termasuk kawasan heritage, kemudian juga karena Kota Baru Ceria ini memang dari awal dirancang untuk menjadi ruang bagi banyak pihak, ya terutama insan-insan kreatif di Jogja. Makanya di sini ada pelaku ekonomi kreatif, pelaku industri kreatif, ada musisi-musisi yang beragam juga. Nah, tantangan itu yaitu bagaimana kita hadir untuk mengharmonisasi ruang dengan kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Ada komunitas-komunitas, ada aktivasi-aktivasi yang lain gitu. Dan ini juga teman-teman komunitas terlibat banyak ya, Mas ya. Banyak terlibat ya. Selain industri kreatif misalkan teman-teman UMKM, kuliner, itu komunitas juga dilibatkan juga. Ya, komunitas dan setiap bulan itu berganti-ganti. Ya. Ada 2 komunitas, Mas Beni, yang hari ini yang penyuka skuter gitu ya, Vespa. Ada komunitas Vespa, skuter, dan komunitas pemutar piringan. Jogja Record Store, ya. Records ya. Berikut dengan selektor musiknya. Oh. Ya. Nanti akan ada di sebelah kita ini ya. Belakang kita. Nah, kemudian untuk tematik per bulan. Nah, ini kan dari tim kreatif juga menyusun yang tematik yang sesuai. Nah, ini tantangannya apa juga nih, Mas? Menyesuaikan tema-tema per bulan ini, Mas. Menyusun tema-tema per bulan itu, Mas. Sebenarnya tema-tema ini kan berkembang ya, sesuai. Ada yang kita menyikapinya sesuai dengan perkembangan anak muda sekarang seperti apa, kemudian kebutuhan anak muda sekarang atau masyarakat sekarang seperti apa, atau isu-isu yang ada misalnya, atau hari-hari yang ada di bulan tersebut. Ya, misalnya seperti dulu kita pernah temanya wellness. Nah, itu tentang kesehatan atau kemudian kemarin sempat judulnya itu sporty yang kau minta. Nah, itu ada teman-teman skateboard sama sepatu roda, terus dan untuk yang terakhir ini tetap menyala. Jadi ada ini spirit agar menuju ke dari 24 ke 2025 itu ya kita harus tetap menyala. Tetap menyala. Jangan sampai padam. Ya. Nah, ini
Nah, Mbak Ini Jasa, yang yang menarik juga ini kan tidak hanya teman-teman komunitas, tapi teman-teman ya beragam, ada yang kuliner, ada yang apa kerajinan, betul. komplit semua Betul. dihadirkan. Memang Oke. dari awal konsep Kota Baru Ceria seperti itu ya, Mbak Ya, Jasa ya. jadi kan ini kan merupakan tadi Mas Andi bilang tuh menampung ekonomi kreatif Mas Benny. Jadi yang pertama trio souvenir ya. Trio Ya. souvenir itu ada kuliner, kria, kemudian fashion, ditambah lagi ini penampilnya yang luar biasa begitu J. Jadi di sini wadah gitu kita kalau yang kemarin-kemarin itu kita lakukan kurasi Mas Benny. Kurasi, betul. Jadi siapa yang makan masuk di sini kita ada open call tenar gitu J. Tapi khusus untuk yang Desember ini kita Ya. panggil ya bestsellernya kemarin. Oh, Jadi ya, ya. kita tidak call tenan untuk bulan Desember ini, kita panggil yang bestsellernya yang viral gitu ya, Ya, yang ya. unik gitu, ya, supaya mereka ada yang kangen tuh bisa memanjakan mata, bisa mengobati kangen segala macam sambil ya sing a song gitu ya, sambil nongki-nongki di sini gitu, jadi konsepnya adalah itu tadi trio souvenir di dalam suatu ekonomi kreatif gitu, Mas Denny. Ya. Ini bahkan kalau dibuka pendaftaran untuk teman-teman yang mau display atau jualan itu berapa hari gitu sudah full ya Mbak Desa? Oh, sudah sampai 200-an Mas. Nah, animonya luar biasa juga Mas Andi ya. Yang kasihan admin Kota Baru Ceria itu. Kurasinya. Kurasinya. Kita satu-satu kita lihat kurasinya, kita lihat Instagramnya gitu kan, followernya juga, dan keunikannya gitu ya, keunikannya kita lihat. Kalau umpamanya sama saja, nanti takutnya event ini sama dengan yang lainnya gitu kan. Gitu. Sehingga kita lihat adanya uniknya itu seperti apa produk-produk uniknya gitu. Jadi tidak ada di tempat yang lain gitu. Iya, iya, iya. Berarti antar tenan atau antar putri juga nggak bakal kembar ya, karena dekorasi ya. Ada mungkin misalnya ada yang sedikit sama tapi secara konsep packaging atau acaranya berbeda seperti itu. Seperti kayak kopi gitu kan, Ya, ada ya. kopi Mas Gondrong, ada kopi di bawah tangga gitu kan. Iya. Tuh, jadi ada yang otentik, kemudian ada yang kekinian. Nah itu nanti akan beda cita rasanya, beda konsepnya juga gitu. Ya. Ini kalau transaksi penjualan juga tinggi terus nih Pak ya. Tinggi, Mas ini. ya, alhamdulillah Mas Benny. Kita harapkan ya, kecuali kalau hujan deras itu ya kita mau apa ya? Iya, iya. Karena sekarang sedang musim hujan gitu kan. Iya, karena sekarang sudah Ya. hujan ya. Sebenarnya nggak hanya set ya, tapi impact setelah di Kota Baru Ceria. Jadi mereka itu kan juga berpromosi ya, mereka membawa kartu nama, membawa brosur, dan itu ternyata berdampak setelah acara ini. Apakah apa orderan atau diajak ke acara yang lain? Betul. Nah itu akan dampak-dampak yang sebenarnya tidak terlihat selain dengan set yang berjalan. Oh, kita harapkan seperti itu Mas Benny. Jadi ada dampak lanjutannya. Betul, betul. Tidak berhenti di situ karena kalau itu kan berarti mereka berkembang gitu ya, dan mereka bisa meningkat begitu harapannya. Ya, jadi kalau para pengunjung ngelihat gitu terus, wah ini saya tertarik ini ya. Selain bisa transaksi, tapi nextnya juga bisa pesen gitu, bisa order langsung ke teman-teman yang jualan langsung gitu ya. Nah itu dampak-dampak seperti itu yang tentu juga membangkitkan perekonomian, Mbak Dira. Betul. Itu Mas Adi. Meningkat dan berkembang gitu ya. Tidak hanya berhenti stuck, puas gitu kan dengan adanya pameran ini aja, tapi meningkat, berkembang, dan upgrade serta upskill dari mereka gitu. Nah, hal lain yang menarik selama setahun ini apa Mbak Desa? Nah dari Mbak Desa nanti terus Mas Andi ini. Nah, mungkin ada, wah kayak bulan ini paling menarik. Kalau menurut Mbak Desa apa nih? Apa tiap bulan menarik terus Mbak? Setiap bulan tuh ada uniqueness-nya sendiri-sendiri Mas Benny. Jadi kayak kemarin kita ada wellness, kemudian seperti yang kamu minta, kemudian ada yang pas liburan itu apa judulnya? Ada yang pas liburan juga gitu ya. Jadi masing-masing bulan itu kita di Jogja. jumpa di Jogja gitu ya. Terus
Ini yang kita inginkan supaya dari setiap penyelenggaraan tiap bulannya tuh ada kekhasannya masing-masing gitu ya. Dengan pelibatan ekonomi kreatif yang begitu banyak di Kota Yogyakarta, berganti-gantian sehingga orang nggak bosan gitu ya. Jadi mungkin kita melibatkan usaha pariwisata, nanti ada yang tiba-tiba memberikan voucher gitu kan, seperti itulah. Ini yang eh, suguhan menarik dan bisa berkembang secara organik, Mas Beni ya. Jadi apa ya? Sehingga kalau umpamanya, oh ini pas hari ini komunitasnya mau datang apa, bisa datang ke sini. Kayak kemarin kita mendatangkan kayak sepatu roda. Sepatu roda yang cukup unik gitu ya. Ada 4, kalau sekarang biasanya kan rollerblade. Itu kan 4 roda gitu kan. 4 roda itu pas zaman saya kecil gitu ya. Pas saya zaman kecil. Sekarang kayaknya tidak semua orang mau gitu karena agak susah juga. Kemudian yang sebelumnya juga pas liburan gitu kita suguhkan ya. Lowrider, BMX. Ya, kemudian banyak-banyak komunitas itu yang kita suguhkan karena ternyata di Jogja itu komunitasnya kan luar biasa. Nah, ini sebagai kita berikan ruang untuk mereka berekspresi begitu nje, memamerkan dan juga memanggil anggota-anggotanya juga. Anggotanya. Ya. Dan juga teman-teman komunitas yang begitu banyak di Jogja ini juga bisa menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Betul, iya. Karena pariwisata kan selalu multiplier efek ya. Tidak bisa hanya efek sendiri gitulah. Ini yang kita jaga multiplier efeknya ini sehingga nanti pertumbuhan perekonomian kan tidak hanya satu sektor saja, tapi berbagai sektor itu yang kita harapkan. Multiplier efek ini yang sangat kuat untuk di dunia pariwisata. Gitu Mas Beni, gitu sih. Itu multiplier efeknya dan ini tentu didukung oleh semua ya insan pariwisata ya, tidak hanya pelaku, tidak hanya pelaku industri, tapi teman-teman komunitas, kita pun sebagai wisatawan ini kan juga mendukung industri kreatif di Kota Yogyakarta juga ya. Ya, Mas Andi, ini yang menarik apa nih Mas? Ya, tiap bulan. Karena setiap bulan kan mesti berganti dan kita mencari kemungkinan-kemungkinan yang kira-kira menarik ya. Jadi dulu kita pernah mengajak seniman Mas Adit Dudelman yang merespon waktu itu sampah Jogja. Waktu itu kita buatkan instalasi yang mereka bisa respon di situ. Mereka merespon isu sampah itu menjadi sebuah karya seni di Boulevard di antara Boulevard ini. Kemudian suara ya. Komunitas yang suara itu juga bagaimana kondisi kita saat ini itu suara dawainya seperti apa itu kan juga ada gitu ya. Kemudian ini komunitas yang sebagaimana disebut Mbak Desa tadi juga yang hari ini ada namanya Good Night Electron. Nah, itu ini kita mengajak karena memang di Jogja hari ini yang sedang long weekend, nah, kita merespon para pelancong, para yang orang-orang yang berwisata di Jogja itu, kita membuat fasilitas berkaraoke bersama di pojok sana di sebelah utara. Sebelah utara ya. Nanti ada musisi elektron, ada dengan satu penyanyi dengan kostum yang cukup menarik. Itu nanti bisa siapa pengunjung yang mengajak, ayo berkaraoke, ayo boleh nyanyi ya. Boleh nyanyi. Kemudian taman menyala. Ini nanti ini lampu-lampu warna-warni yang sesuai dengan spirit tetap menyalanya Kota Baru Ceria itu kita tambahkan di situ. Dan satu lagi, ini namanya dinding retrospeksia. Jadi ini dinding kan ditembak dengan cahaya biru, seperti cahaya UV itu nanti direspon oleh pengunjung dengan tulisan-tulisan menggunakan cat fluorescence. Jadi kayak stabilo itu, itu nanti bisa menyala di malam hari itu. Nanti kelihatan mereka menuliskan apa tentang refleksi keceriaan di tahun 2024. Kemudian harapan keceriaan tahun ke depan itu maunya 2025 seperti apa? Ya, 2025. Biasanya resolusi. Nah, itu dituliskan ya. Ya. Boleh meratap. Kemudian kalau banyak yang ada apa kisah sedih bolehlah di situ gitu ya, kita sediakan nanti siapapun yang mau meratap, mau menangis, mau bahagia gitu kan, mau kemarin seperti apa, mau ke depannya seperti apa, pokoknya kita sediakan. Mungkin itu terlalu kecil mungkin ya Mas Andi nanti. Ruangnya
kurang panjang. Nanti ditambah karena 2 hari. Ya, ini menarik ini. Ada taman menyala, ada karaoke-nya, terus nanti pengunjung juga bisa coret-coret mau gambar Ya. boleh gitu kan ya. Nanti berarti pakai catnya cat fluoresan itu Ya. tembak UV bisa menyala. Wah, Nanti Mas Benny sama krunya mungkin bisa bisa mencoba ya, ya. coba pertama kali habis ini. Nah, gitu itu ya. dia menarik sahabat saudara. Dan Oke. ini spesial memang digelar Sabtu Minggu ya. Yes. Terus. Nah, ada konsep yang berbeda selama 2 hari ini nggak Mas? Besok ada ini special light dance. Light Ya, dance. tari pakai cahaya itu, Cahaya pakai itu ya ya. pakai Pakai lampu. lampu. Itu Ya. itu sebenarnya pakai api beneran. Cuman karena di lokasi seperti ini diganti pakai Stick. lampu. Oh, lampu Stick. stick lamp itu ya. Iya. Ya, Iya. kalau api Besok beneran, kita akan bagi-bagi stick lamp oh, stick gitu lampnya ya, juga. kan dibagi-bagi nanti bisa ya adjusting bersama sama sing along bersama Sing gitu along bersama. ya. Jadi ya ala-ala Ya, konser ya, Pak. betul. Lamp ya. Ya happy lah Mas Happy Benny lah. ya. Kita sudah mau akhir tahun ya, tetap Betul. happy terus supaya tetap semangatnya harus tetap menyala menyongsong tahun depan, apalagi Betul. Kota Baru Heritage ini sudah ya 9 kali ya dalam 9 kali 9 kali satu dalam tahun tahun ini, 2024 ini digelar Kota Baru Ceria. Tentu menyemarakkan kawasan Kota Baru dan ini juga mendukung teman-teman industri jasa pariwisata untuk teman-teman pengunjung UMKM semuanya seniman kemudian komunitas semuanya bisa terlibat. Nah, itu. Dan juga ini kan juga bagaimana juga mengelola sampah. Nah, ini penting juga teman-teman Kota Baru Ceria sudah selalu ini juga mengolah sampah dengan baik. Seperti apa nih, Mas? Ya, Andi? jadi memang itu komitmen ya, memang kita ingin di Kota Baru Ceria itu menjadi sebuah ya model ya, kira-kira kita bertanggung jawab dengan sampah yang event kita, gitu. Sampah kita sendiri, terutama di acara kita. Nah, ini kita melibatkan WCD, jadi teman-teman World Clean Up Day. Itu di sini ada di bawahnya Mbak Agnes namanya. Ya. Itu mereka memilah. Jadi sebenarnya di lapangan di area ini kita sudah menyediakan tempat sampah. Ya. Tempat sampah yang organik dan anorganik. Nah, itu nanti pengunjung yang sudah membuang sampah di situ itu masih dipilah lagi. Lagi oleh teman-teman BCD itu. Biasanya mereka itu setelah acara itu bisa sampai jam 2 gitu. Memilah sampah. Di halaman itu. Ya. Nah, itu nanti langsung didistribusi ke mereka punya teman-teman yang kayak pengepulnya. Ada pengepulnya tergantung jenis sampahnya. Sampahnya. Ya. Ada yang punya nilai jual ya nanti bisa dijual, ada yang untuk kandang maggot nanti di store di kandang maggot. Kalau yang residu itu ada yang mengolah menjadi kayak brick gitu, kayak batu bata, kayak untuk gitu. Ya. Gitu. Jadi semua sesuai dengan apa ya? Ini ada yang organik, anorganik, semua bisa dalam logika terserap ya. Bisa. Karena yang ini nanti sudah ada pengepulnya nih, yang ada maggot sudah ada nerima serta seperti apa. Jadi ya berarti benar-benar mengelola sampah. Ya. Memilah, memilih dan memilih. Ya. Dan juga Mas Benny ini kan kayak event percontohan untuk yang lainnya karena di sini merupakan event sustainability ya. Jadi kita memberikan himbauan kepada para tenan untuk mereka tidak menggunakan styrofoam, kemudian tidak menggunakan kemasan sekali pakai dan juga tas kresek gitu ya. Jadi kalau bisa pakai paper bag atau kalau cuma satu ya udah take away satu aja gitu, nggak usah pakai kresek gitu, perbanyak kresek. Kita himbauannya seperti itu. Harapannya kita adalah ya supaya untuk mengurangi sampah gitu ya, dan nanti tim dari WCD itu juga akan berkeliling untuk bisa mengedukasi penonton pengunjung itu untuk membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Gitu. Dan kalau bisa kita himbauan juga di IG Kota Baru Ceria itu kalau bisa itu membawa tempat makan sendiri, tempat minum sendiri gitu ya. Itu kan sebagai salah satu edukasi agar untuk pengunjung lebih aware terhadap lingkungan hidup gitu ya gitu. Sehingga mengurangi
permasalahan sampah yang ada di Kota Yogyakarta yang saat ini yang masih belum selesai. Gitu. Baik. Boleh jajan tapi membawa tas sendiri-sendiri, ya toh? Nah, ini beli apapun boleh, tapi ya itu bawa tas belanja masing-masing karena ini juga termasuk salah satu juga untuk mengurangi sampah. Nah, Mbak Jesa, ini ajakan ke sahabat Sonora juga semua warga Jogja juga semua wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta untuk hadir ke Kota Baru Ceria. Monggo Mbak Jesa. Sobat Kota Perak, Sobat Sonora, maaf ya Mas, Sobat Sonora, mari datang untuk di Kota Baru Ceria. Selama 2 hari ini kita happy dengan kami sudah menyuguhkan berbagai macam, semuanya spesial untuk Anda yang berkunjung ke Yogyakarta. Nantinya kami harapkan membawa kenangan. Tapi juga jangan lupa bahwa ini sedang musim hujan gitu ya, jangan lupa bawa payung, bawa mantel juga gitu karena cuaca juga tidak terprediksi. Tapi kami jamin di sini nanti akan semuanya kita bergembira bersama, sing along bersama, ajojing bersama begitu ya, dan juga nanti bisa apapun bisa melakukan karena kami sediakan untuk ruang kreatif begitu Mas Ben. Ya, baik. Harapan kedepannya Mbak tentang Kota Baru Ceria. Harapan kedepannya Kota Baru Ceria ini bisa diselenggarakan di 2025. Mudah-mudahan bisa terselenggara lagi dengan lebih baik lagi, dengan lebih unsur-unsur kreatif lagi karena industri kreatif di Kota Yogyakarta ini luar biasa dan kami mempunyai keterbatasan sebenarnya Mas Beni dengan adanya industri kreatif yang ada di Kota Yogyakarta. Keterbatasan dari berbagai segi, tapi ini menjadi tantangan kami untuk bisa menyuguhkan yang terbaik untuk wisatawan Yogyakarta, baik yang dari Yogyakarta maupun yang dari luar Yogyakarta, begitu. Ya, baik. Mas Andi, ajakan dan juga harapan untuk Kota Baru Ceria, Mas Andi. Jangan lupa kita tutup 2024 tahun ini dengan datang ke Kota Baru Ceria dengan mengajak semua teman handetolan keluarga menikmati liburan Jogja yang macet tapi ngangeni. Nah. Kangen macetnya. Masih bisa jangan lupa jajan gitu. Nah, jajan itu penting. Itu penopang utama ya, penopang utama kondisi saat ini itu ya jajan. Harus jajan kita karena ya walaupun padat merayap tapi enak loh ini sambil pengendara motor dan pengendara mobil tetap bisa menikmati Kota Baru Ceria. Jalannya pelan-pelan tapi mereka masih bisa menikmati tontonan, ada musik, ada pameran yang dipamerkan di Boulevard ini. Betul. Taman menyala juga bisa disaksikan. Gitu. Nah, kapan lagi kalau bukan di Kota Baru? Gitu. Ceria. Ceria. Harus selalu ceria. Harus selalu ceria. Kita tutup akhir tahun 2024 dengan keceriaan dan harapan tetap menyala untuk menyongsong tahun 2025. Mbak Jesa, Mas Andi, matur nuwun, sukses terus. Sukses juga Mas Beni, semuanya tim Sonora. Matur nuwun. Baik, sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kami bersama Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mbak Tesaria Eka Yulianti SST MT, dan juga dari tim kreatif Kota Baru Ceria, Mas Andi Setianta. Kita sudah berbincang-bincang mengenai Kota Baru Ceria tetap menyala, terus menyala hingga nanti di tahun 2025. Dan silakan Anda bisa langsung berkunjung ke kawasan Kota Baru di Jalan Suroto. Ada juga di halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, ini Kota Baru Ceria digelar. Anda bisa jajan, bisa menyaksikan berbagai macam pertunjukan Sabtu dan Minggu 28 dan 29 Desember 2024 mulai pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Dan hingga di sini talk show kami, nanti pada sesi kedua kami akan talk show bersama teman-teman komunitas. Kita kembali ke studio dari Kota Baru Ceria. Baik, terima kasih rekan Beni untuk perbincangannya di kesempatan sore kali ini di program Kota Baru Ceria di kesempatan Sabtu 28 Desember 2024.
persembahan dari Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Nanti Anda masih bisa mendengarkan sahabat Sonora perbincangan berikutnya bersama teman-teman dari komunitas yang juga hadir di Kota Baru Ceria untuk isi di Sabtu ini. Tetap bergabung di Sonora Jogja. Oke, sahabat Sonora juga pendengar semuanya, setelah kita akan dengarkan perbincangan yang kedua ya bersama teman-teman komunitas yang Kota Baru Ceria untuk edisi di hari ini Sabtu 28 Desember 2024 tentunya Kota Baru Ceria persembahan dari Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kita akan menghubungi rekan Beni. Silakan rekan Beni. Baik, terima kasih sahabat Sonora, masih dari kawasan Kota Baru di acara Kota Baru Ceria persembahan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan juga Pemerintah Kota Yogyakarta untuk edisi hari Sabtu 28 Desember 2024. Nah, di sesi kedua di talkshow spesial Kota Baru Ceria ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di Kota Baru Ceria. Dan ini adalah talk show komunitas. Nah, temanya adalah identitas dan ekspresi anak muda menjadi daya tarik pariwisata. Bersama dua orang narasumber. Yang pertama dari Jogja Record Store ada Mas Tommy Maputra. Selamat sore Mas Tommy. Ya sore Mas. Ya Mas Tommy atau akrabnya dipanggil Mas Tomek. Gitu. Iya biasa. Karena namanya di Jogja itu kan gitu ya. Gitu ya. Ada akhiran I diganti ek gitu. Nah, itu dia. Itu Tomek. Dari skuter korelasi ada Mas Julius Erwan. Selamat sore Mas Julius Ya, Erwan. selamat sore Pak. Ya. Panggilannya Erwanos. Oh Erwanos. Erwanos. Oh, gitu ya. Ya. Mas Tomek dan Erwanos. Iya. Itu apanya Thanos? Ya karena dulu tuh karena filosofinya tuh kalau sering touring itu paling duluan sendiri terus ditinggal gitu, tapi karena kayak pakai nos jadi nos, ya. Erwanos gitu kayak. Iya. Sanos. Erwan yang sedang pakai nos. Kalau Tomek itu Tommy yang semakin mempesona gitu ya. Ya benar juga sih bisa ya. Bisa. Jogja Record Store dan juga skuter korelasi. Nah, ini memang teman-teman komunitas ini aktif dan juga selalu bikin acara-acara karena itu juga nyambung ke Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata, sebagai kota kreatif, kota budaya, kota seni. Teman-teman ini anak mudanya selalu aktif untuk berkegiatan. Nah, dengan kegiatan itu mereka juga bisa mengundang wisatawan dan juga menjadi daya tarik pariwisata. Nah, seperti apa ceritanya? Saya ke Mas Tomek dulu. Jogja Record Store. Mas, singkat cerita, Jogja Record Store itu apakah? Nah, apakah toko, apakah industri rekaman, atau apa ya, Mas? Nah, jadi Jogja Record Store itu kita tuh komunitas pecinta rilisan fisik dan juga berjualan gitu. Berniaga di situ, berjualan juga. Kolektor. Karena kan sekarang semakin kesini kan rilisan fisik itu semakin memudar ya Mas ya, karena banyaknya platform digital. Betul. Itu akhirnya sekarang kaset pita, CD, piringan hitam itu kan udah mulai luntur. Nah, kita sebagai komunitas Jogja Record Store itu menjaga supaya rilisan fisik itu tuh tetap ada, karena rilisan fisik itu menjadi sebuah barang yang collectible sekarang. Collectible. Jadi misal ada band yang dia bikin rilisan fisik kaset atau ini, mungkin bisa dia mendengarkan lagu-lagunya di platform digital, tapi dia tidak bisa menyimpan lagu itu dari bentuk fisik gitu, karena adanya cuma digital kan. Nah, makanya sekarang banyak juga band-band yang memproduksi rilisan fisik itu untuk bisa disimpan buat pajangan, buat koleksi, buat kenang-kenangan lah gitu, seperti itu. Oh, jadi rilisan fisik ya. Ini kaset, piringan hitam, vinil itu komplit semua? Apakah hanya tertentu vinil, piringan hitam gitu atau komplit? Jadi ada vinil, piringan hitam, kaset pita, terus CD juga kita. CD juga ada juga. Masuk juga ada ya, juga. Bahkan pemutarnya pun ada.
Oh, pemutar. Jadi kayak tape-nya, terus CD playernya itu ada juga. Turntable yang buat muter piringan hitamnya itu juga ada. Oh, ya ya. Seperti itu. Termasuk piringan hitamnya kecepatannya berapa? Iya, piringan hitam itu ada speednya juga. Ada speednya juga itu ada ya. Wah. Yang kecil itu speednya yang 45, yang besar itu speednya 33. Itu kan nggak nentu sih, tergantung rekamannya dari sananya. Ya. Wah, ini menarik nih. Biasanya kalau punya koleksi tapi nggak punya playernya gitu mas. Nah itu banyak juga yang gitu dia mengoleksi fisiknya, bisa untuk display pajangan, bisa untuk di kamar biasanya kan, atau di ruang tamu nih, misal ada tamu, kamu punya kasetnya Dewa misalkan ini udah langka ini, nah kan itu nilainya di situnya, di langkanya itu. Jogja Record Store ini membernya udah berapa sih mas sama sekarang? Kalau membernya sendiri kurang tahu ya mas, banyak sih karena kita pun ada acara rutin tahunan. Nah, ini acara rutin tahunan. Ada rutin tahunan namanya Record Store Day. Record Store Day. Record Store Day, RSD singkatannya. RSD. Itu acara ini sih, acara tahunan serentak gitu. Jadi tiap kota ada dan itu biasanya itu di acara itu diselenggarakan di bulan April. Untuk tanggalnya ada 20, 21, tapi 2 hari yang jelas. Ya. Oh, 2 hari. 2 hari ada. Di Jogja juga. Di Jogja juga. Ya, kalau bikin acara gitu kan tentu teman-teman yang di luar kota hadir, kemudian mereka nginep di sini, jajan sini lah, pariwisatanya kan jalan. Benar. Kan? Ya? Bahkan sekarang anak-anak muda, kemarin aja kita kan pernah juga buka lapak di Kota Baru Ceria juga ini kan. Itu yang datang ke sini itu malah orang-orang luar kota yang tertarik dengan lihat fisik. Sekarang kan banyak juga anak muda yang sudah mulai tertarik nih, jadi nggak melulu yang orang tua-tua yang generasi 90-an tuh enggak, 2000-an pun sekarang udah mulai tertarik nih sama musik. Kemarin yang belanja ke lapak kita itu malahan orang-orang luar kota, orang Jakarta, orang Surabaya gitu-gitu. Nah, ini menarik. Nanti saya ke Mas Tommy lagi. Nah, skuter korelasi. Siap. Jadi korelasinya apa dengan skuter ini? Sebenarnya itu kan berdirinya itu 2014. 2014 itu awal mulanya itu waktu kuliah. Ya. Sebenarnya banyaknya itu pendatang dari berbagai kota yang kuliah di Jogja, terus hobinya sama nih. Oh ini. Nah, jadilah kita bikin skuter korelasi itu karena regenerasi setiap tahunnya juga anggotanya pasti ini ganti karena memang mayoritas itu pendatang, bukan pribumi Jogja tapi memang pendatang ya, mungkin dari luar ya. Contohnya sama kayak saya itu kan juga pendatang, sebenarnya aslinya dari Jambi, dari Sumatera, karena memang udah lama di sini, kuliah di sini, terus kerja di sini, dapat istri orang sini juga dan ya akhirnya menetap di sini. Iya. Terus bikin komunitas di Jogja juga, di sini juga. Nah, makanya dibikin skuter korelasi karena kita banyak relasi di luar anggota kita juga, kita melibatkan teman-teman yang lain kayak Lady Scoot. Kita kan ada komunitas juga, Lady Scoot itu khusus penggemar Vespa tapi cewek-cewek semua. Iya, cewek-cewek semua. Ini tak libatin juga, ini datang di sini. Datang ke sini juga kan ceria ini ya. Nah, ini yang menarik. Nah, kenapa sih masuk ke skuter? Karena beda dari motor lain kalau menurut saya, Pak. Jadi semuanya itu terbuat dari besi yang dibuat dari Itali. Yang lainnya kan kalau motor-motor lain itu ke Jepangan itu kan cuma, mohon maaf, mungkin semuanya itu komponennya itu plastik. Jadi kalau mungkin tabrak atau apa pasti pecah. Kalau Vespa itu kan cuma peot, nanti bisa lagi, bukan pengen lagi. Iya, mesinnya di kanan, terus ya beda, pokoknya beda lah. Ada keunikan tersendiri. Skuter itu ya. Iya, tapi itu kalau ban yang gembos gimana, Mas? Ban gembos belakang ya? Kalau ban gembos itu biasanya kita rata-rata udah nyiapin ban serepnya. Jadi sebisa mungkin kita jangan merepotkan orang lain. Gitu. Kalau kamu pengen touring jauh atau apa ya, sebisa mungkin ya siapkan uang, siapkan segalanya yang tidak merepotkan orang lain, intinya gitu. Mandiri ya. Mandiri. Ya.
Nah ini skuternya kalau dikompensasi mulai tahun berapa gitu, ada batasan tahun nggak Mas? Nggak ada. Nggak ada. Ada klasik, ada modern, kita juga sama, pukul rata. Boleh bergabung semua ya? Boleh semua. Yang penting sama-sama hobi. Ya walaupun kadang ada yang sampai udah nggak punya Vespa karena kebutuhan dijual, tapi jiwa dia tetap di Vespa, ya kita tetap kumpul. Karena kita awalnya terbentuk ya memang sama suka-suka sama Vespa, ya kita tetap ngayomi lah. Iya. Ini skuternya skuter matic pun boleh ya berarti? Boleh. Wah, menarik ini. Kemudian juga kalau teman-teman skuter ini kan sering touring ya. Iya. Nah, ini kan juga berwisata kemana gitu, selain mungkin juga teman-teman yang lain juga datang ke Jogja juga ya. Iya banyak. Terakhir kemarin kita juga kolaborasi sama Mas Tomek, kebetulan juga terakhir itu kita bikin acara, sempat bikin acara juga ya Mas itu ya. Skuter kemarin daerah Nologaten itu. Kita berkolaborasi juga ya, kita juga udah sama-sama kenal sama Mas Tomek. Iya. Itu ramai banget tuh Mas. Pas di Nologaten. Nah, pokoknya kalau di Jogja itu acara Vespa itu memang selalu ramai, apalagi acara Vespa itu kan identik dengan musik juga. Betul, ya. Musik, dan itu nggak jauh juga dari rilisan fisik juga di situ. Karena banyak band-band juga yang apa namanya titip band Jogja, titip rilisan fisik itu di tempat kami kan. Dan band-band itu juga ikut main di acara Vespa itu gitu. Jadi kita saling bersinergi. Bersinergi ya. Jadi nggak enak juga ya kalau naik motor nggak dengerin musik gitu ya. Benar. Karena memang nggak bisa jauh dari musik sih. Kalau namanya komunitas, kalau ngomongin komunitas di Jogja ya itu nggak bisa jauh dari musik. Semuanya. Ya. Komunitas skate semua saling bersinergi ya. Benar. Teman-teman ini ya korelasinya itu ya kita. Ya karena bareng-bareng itu KB itu semua Pak. Karena konco itu friend ya. Iya. Friend. Betul ya. Jadi karena dengan bersinergi, dengan berkorelasi dengan semua komunitas, bisa guyup rukun tujuannya. Jadi ya tujuannya positif, nggak macam-macam ya. Benar. Sehingga hal-hal negatif bisa dikurangi. Iya, pasti. Itu dia. Nah, kemudian juga mendukung pariwisata. Lah kalau Mas Somek nih, mendukung pariwisata seperti apa nih? Kalau teman-teman Jogja Records Tour ini, Mas? Pak Jogja Records Tour pendukung pariwisata, kalau yang saya lihat ya dari kacamata saya sendiri, itu di dekat di daerah Malioboro, tepatnya di dekat apa namanya, Pasar Beringharjo. Ya. Itu masih ada penjual kaset itu Pak, secara Pak. Oh, masih ada penjual kaset. Ada penjual kaset di sana Bapak penjual kaset, dan itu sempat masuk media juga, Instagram. Terus banyak juga orang-orang luar kota tuh yang rela datang ke Jogja tuh sambil mengunjungi lapak itu gitu. Mengunjungi lapak. Lapak itu. Nah, itu kan sebenarnya bisa menjadi ini ya, menjadi apa? Contoh mungkin kedepannya akan ada kayak sebuah toko rilisan fisik gitu. Kayak misal kayak teras Malioboro gitu. Tapi isinya rilisan fisik semua gitu. Nah, itu semua sebenarnya seperti itu. Nah, ini keren ini. Jadi teman-teman dari luar kota, selain teman-teman Jogja sendiri bisa belanja rilisan fisik. Benar, dan sekarang itu kan ada kita dimudahkan dengan sosial media. Jadi kita tuh bisa datang ke suatu kota, kita misal orang-orang ke Jogja nih, ke Jogja dia pasti aku pengen nyari kasetnya Chrisye misal. Pasti kan dia juga, wah ini di Jogja ada nih, dia sekalian liburan ke Jogja gitu, cari kaset COD kaset Chrisye misal gitu. Seperti itu wisatanya. Dan lagi nih teman-teman yang mengkoleksi tidak hanya generasi terdahulu, generasi sudah mulai senang mengkoleksi fisik ya. Dan baru pun sekarang udah produksi rilisan fisik juga. Ya. Kan Lokananta sekarang mengaktifkan ini lagi untuk ininya cetak kaset itu. Sekarang masih aktif lagi. Ya? Iya, Lokananta Solo itu masih aktif sampai sekarang. Iya ya, karena fisik ini kan menjadi salah satu ibarat kata monumen. Ya benar. Ya, kan? Jadi apa ya, barang kelangenan. Ini loh. Iya, aku beli kasetnya ini gitu kan. Aku bikin album nih loh. Iya. Benar. Karena ada juga beberapa lagu yang itu tidak ada di platform digital, Pak. Oh, gitu ya. Ada beberapa lagu itu yang adanya cuma ada di rilisan fisik tok. Iya, iya. Ya. Kadang yang seperti itu bisa harganya bisa memiliki nilai juga gitu. Memiliki nilai juga. Kaset
kaset Guru Gipsy. Ya. Guru Gipsy Guru Soekarno Putra itu sempat dijual di harga 1.200.000. Wow. Kaset kita gitu. Ya. Itu karena apa ya? Ada cerita, ada kisah di balik kaset itu. Terus dan jumlah kasetnya juga terbatas, tidak diproduksi secara banyak atau secara massal, jadi sempat naik itu dulu. Sampai menyentuh angka 1.200.000. Nah, itu dia. Semakin lama semakin bernilai. Benar, gitu bahkan kan? vinil Chrisye yang badai pasti berlalu. Iya. Itu di internet itu sempat ada yang menjual di harga 20 juta. Wow. Vinilnya badai pasti berlalu. Yang ori tapi ya, yang ori benar. Yang apa namanya? Soundtrack film Era Jarot lalu kan? Ya, yang itu. Yang covernya mungkin hijau. Cover hijau gambar orang jalan itu. Ya, itu. Sampai itu juta ya? Internet ada yang posting harga segitu. Wow, luar biasa itu, sahabat Sonora. Ya. Gitu. Baik, ini. Nah, kemudian dari skuter untuk mendukung pariwisata, ini seperti apa nih, Mas? Nah. Kalau dari saya sendiri itu ya kita membuat kegiatan itu yang mungkin di wisata-wisata di Jogja, contohnya di Kaligurang, di apa, nanti kita sekaligus memperkenalkan teman-teman mungkin dari luar Jogja yang bisa tahu Jogja itu enggak hanya indah di kotanya saja, tapi indah di luar kota itu juga banyak wisata-wisata yang harus dikunjungin gitu sih. Betul, dan ini teman-teman terus mendukung industri kreatif di Yogyakarta, juga mendukung industri pariwisata, destinasi wisata, ya semuanya teman-teman skuter dan teman-teman Jogja Record Store terus aktif, dan semoga di tahun depan makin sukses ya Mas ya. Amin. Amin. Harapannya. Nah, Mas Irwan, ini harapannya Mas. Untuk tahun 2025 seperti apa Mas Irwan? Harapannya semoga hidupnya semakin baik lah untuk semuanya. Amin. Ya, itu Mas, aja mungkin. Ya. Mas Tommy? Kalau harapan saya di tahun 2025 nanti mungkin komunitas-komunitas seperti kami ini bisa dapat perhatian dari pemerintah. Supaya ada sebuah wadah nih. Misal kayak sepeda itu kan ada namanya JLFR ya. Jogja Last Rider gitu. Mungkin nanti untuk Vespa nanti ada acara khusus apa yang dibikin pemerintah yang resmi gitu. Yang bisa terus nanti acara kaset juga mungkin ada yang bisa berkolaborasi dengan event-event pemerintah kayak gini nih ya, kayak gini lah, misalkan event-event dari dinas pariwisata gini kita diajak berkolaborasi ya gitu. Semoga kedepannya bisa seperti ini lagi gitu. Betul. Bisa berkelanjutan lah Pak. Benar banget. Ya, berkelanjutan karena dengan berkorelasi kita berkolaborasi untuk sesuatu yang lebih indah, lebih baik ke depan. Betul banget. Nah, kemudian untuk skuter korelasi ini Basecamp atau kalau ada yang mau join bisa ke sosmed atau kemana Mas? Kalau mau join itu ada kita Instagramnya itu skuter korelasi Yogyakarta. Skuter korelasi Yogyakarta. Kita tetap membawa nama Yogyakarta karena kita berdiri dan bisa membangun komunitas ini di Jogja. Kita harus membawa nama Jogja. Membawa nama Jogja. Ya. Mas Tommy, ini bisa hubungi di mana Basecamp atau sosmednya? Kalau untuk Basecamp kita nanti mungkin bisa langsung menghubungi Mas Sambreng. Wah, Mas Sambreng itu yang suhunya suhu kita nih yang itu nanti Basecampnya atau rumahnya beliau ada di daerah Kerapiak. Kerapiak itu ke timur atau kalau enggak nanti cari aja di Google Map toko musik Luwes. Toko musik Luwes. Ya. Toko musik Luwes itu. Nanti di situ kita bisa. ada Jogja Record Store? Ada Jogja Record Store Club. Jogja Record Club. Jogja Record Store Club. Nah. Disingkat JRSC. Jogja Record Store Club. Yes, oke. Ini baik, sahabat Sonora di Kota Baru Ceria ini semakin romantis karena kita hujan-hujanan ya Mas. Iya, tapi syahdu ini jadinya. Syahdu. Tinggal kasih mie panas gitu kan. Kasih cabai. Kita bikin trio ini ya. Kasih cabai, kasih telur setengah mateng, mantap. Nah, itu dia. Oke, terakhir Mas Irwan. Skuter favoritnya apa sih? Kalau skuter favorit yang belum kesampaian itu PTS. Iya, yang kecil bentuknya tapi harganya besar. Istimewa. Karena kalau menurut saya sendiri itu skuter itu
semakin tahun itu semakin mahal, bukan semakin murah. Beda dengan motor-motor yang lain. Mungkin kalau tahunnya lebih tua, kalau motor lain itu lebih murah. Kalau Vespa semakin tahun semakin tua itu semakin mahal. Jadi seperti kita itu apa ya, punya Vespa itu apa ya, menabung investasi. Investasi ya. Iya, karena sebelumnya itu juga saya pernah jual itu dulu belinya 2015. Oh. Itu di harga 4,5, saya ke 3 tahun yang lalu saya jual 19.500. Waduh. Jadi kayak apa ya, nggak rugi gitu loh. Padang ya. Padang. Ya. Oke. Nah Mas Tommy, rilisan fisik entah vinil entah kaset favorit apa sih Mas? Kalau saya sih vinil biasanya saya mengkoleksinya tuh biasanya yang bergenre reggae. Reggae malah. Reggae yang asli, maksudnya yang rekaman dari luar gitu. Dari luar, yang original dari luar, dari Island Record atau dari, kalau vinil itu ada yang dari Studio One. Ada yang dari apa namanya Treasure Island gitu, Treasure Island gitu. Ya. Seperti itu sih kalau reggae. Oke, ya. Karena musik yang tidak bikin orang berantem cuma reggae kayaknya. Ya kan nggak mungkin kan, bisa joget gini tahu-tahu. Benar. Nggak terlalu keras lah gitu. Nggak terlalu keras buat goyangin. Iya gitu. Sore-sore enak. Mungkin artis Indonesia pun banyak yang saya pernah lihat albumnya Adi Bing Slamet apa ya? Dia bikin ada kasetnya Adi Bing Slamet itu yang dia satu album itu bikin genre reggae semua. Reggae semua. Ada. Gitu. Ya. Dan mudah-mudahan di Indonesia sendiri semakin banyak artis-artis reggae ya. Benar, ini tadi barusan juga main kayaknya. Ya kan? Nah, itu dia. Oke, Mas Tommy, Mas Irwan, matur nuwun. Siap. Ini dengan sharing-sharingnya seputar komunitas di Yogyakarta yang tentu saja komunitas ini semakin kreatif, semakin berkembang dan juga mendukung industri pariwisata di Yogyakarta. Sukses terus untuk Skuter Club Korelasi. Sukses juga untuk Jogja Record Tour, Mas. Siap, terima kasih. Matur suwun, dadah. Baik, sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kami bersama Skuter Korelasi, ada Mas Julius Erwan dan juga Jogja Record Tour, ada Mas Tommy Maputra yang juga hadir di Kota Baru Ceria untuk edisi Sabtu 28 Desember 2024. Dan hingga di sini kebersamaan kita di Talkshow spesial komunitas Kota Baru Ceria, persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan juga persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Kita kembali ke studio langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta. Baik, terima kasih kan Benny untuk perbincangannya di kesempatan sore kali ini dan terima kasih juga untuk Anda yang terus bergabung di Sonora Jogja. Tadi perbincangan Kota Baru Ceria persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan pemerintah Kota Yogyakarta untuk edisi di hari ini Sabtu 28 Desember 2024. Ya, silakan Anda bisa mengunjungi kawasan Kota Baru di Jaturoto, Kota Baru Yogyakarta untuk menyaksikan beberapa show ataupun juga menghadiri melihat tenan-tenan yang ada di sepanjang Jalan Suroto di sore kali ini ya. Selamat sore dan juga selamat mendengarkan program-program Sonora selanjutnya.